A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di murotal dan pembacaan murotal dan terjemahannya. Awis dong. Artinya amalkan walaupun ilmu sedikit. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tersanjung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan dalam segala urusannya, juga panjang umur untuk ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وقد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Pada pemirsa yang mendengarkan dan yang melihatnya, semoga Allah selalu berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, segala aktivitasnya, juga segala usahanya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, hal dan barokah. Juga buat anak-anak kita, semoga menjadi anak-anak yang selalu diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga semoga kita dijauhkan dari musibah atau mara bahaya atau juga balai, dan kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Dan juga semoga almarhumah saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, sudah di alam kubur, semoga Allah berikan nikmat kuburnya, amin ya rabbal alamin, dan dijadikannya umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, terjemahan dari ayat 113, kelanjutan dari yang kemarin 106 sampai 112, yang sekarang 113.
sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayat yang ke-14. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ayat yang ke-116. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Mereka di sini orang-orang Yahudi, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu berkata, Allah mempunyai anak. Manusia, maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Ayat ke-17. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kung fayakun. Ayat yang ke-19. Ayat 18. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yakin. Orang-orang yang yakin. Ayat yang ke-19. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Insyaallah. Itulah ayat dari 13 sampai ayat ke-19 masih di surat Al-Baqarah. Kita lanjut asbabun nuzul. Terjadinya ayat-ayat yang ke-14. Dari Ibnu Zaid radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah SAW melakukan sholat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Ibnu Zarir bahwa di sini, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebutkan namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasuki kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang berat. Jadi kaum diturunkannya sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang. Jadi saat itu Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW dilarang oleh kaum Quraisy untuk
melakukan sholat di dekat Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Maka terjadilah ayat yang ke-14 ini. Terjadinya ayat yang ke-15, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saat dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah SAW sholat sunnah di atas untanya dimanapun arah unta itu, meskipun tidak menghadap kiblat. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasai. Jadi kemanapun arah Allah yang memiliki timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah, sungguh Allah maha meluas. Nah, disitulah dipertegas dari terjadinya ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat di atas unta dan kemanapun unta berarah. Terjadinya ayat ke-19 118, Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa atas ucapan Rafi bin Huraimalah terhadap Nabi Muhammad SAW, jika benar engkau adalah seorang utusan Allah, sampaikanlah kepada Allah agar dia berbicara kepada kami hingga kami kaum Yahudi dan Nasrani. Kami di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani mendengar kata-katanya, maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Jadi terjadinya ayat 119 ini, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atas datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikianlah pula orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka. Masya Allah, hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelas tanda-tanda kekuasaan kami pada orang-orang yang yakin. Dari Al-Ahbar atau dari penjelasan atau keterangan yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman, belanjakanlah maka aku memberi belanja kepadamu. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak terkurangi oleh nafkah, terus memberi siang dan malam. Beliau bersabda, tahukah kalian sesuatu yang sudah dinafkahkannya sejak dia menciptakannya langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di tangannya tidaklah berkurang. Pada waktu itu singgasananya di atas air dan di tangannya memegang timbangan mizan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah terjemahan dan pembacaan murattal di hari ini. Semoga yang mendengarkan dan yang melihatnya Allah limpahkan rizki dan berikan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya Al-Fakir. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.